Hai kawan, kali ini saya ingin menguji baterai saya LFP yang lain yang sama-sama saya gunakan lebih dari 6 tahun, tapi dari panel lain yang saya lepas untuk melakukan pengujian sampling bagaimana kualitas baterainya. Jadi baterai ini sama dengan yang sebelumnya, 3,2 volt 30 Ah, baterai jenis LiFeP P4 atau LFP. Nah, dan kali ini yang saya beri kode LFP B5. Jadi ini dari panel B5, makanya saya beri nama LFP B5. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa tes yang sudah saya lakukan sebulan yang lalu. Ya, itu hasilnya nanti bisa kawan-kawan lihat di penjelasan berikutnya. Tapi yang kali ini saya lakukan adalah pretestnya ya. Jadi tes awalnya saya mulai dengan saya ukur tahanan dalam dan tegangan baterai ini setelah saya simpan 1 bulan lebih. Artinya tuh sebelum saya simpan baterai ini pasti saya akan cas penuh ya. Coba kita ukur sekarang berapa tahanan dalamnya. Oh iya, saya menggunakan alat bantu untuk pengukuran tahanan dalam dan tegangan adalah RC3562A. Tujuan menggunakan ini agar kita tahu tahanan dalam dan tegangan saat ini sebelum baterai ini dilakukan tes discharge yang berikutnya. Ini probe-nya ya kawan ya. Nah, kawan-kawan lihat sekarang hasil pengukurannya. Tahanan dalamnya itu 2,45 miliohm dan tegangan baterainya saat ini 3,3. Artinya kalau tegangannya segini nih, baterai ini 100% full ya. Ternyata salah simpen 1 bulan, self discharge-nya kecil sekali karena tegangannya sekarang masih 3,3. Oke, jadi gitu. Nanti kita masuk pada tes tahap berikutnya dengan kita discharge ya. Kawan, lanjut pengetesan berikutnya setelah tadi kita lakukan pengetesan tahanan dalam dan tegangan baterai. Kali ini saya lanjutkan untuk melakukan tes terhadap baterai dengan kode LFP B5 ini dengan dibebani ya, atau discharge test ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan menguji dengan beban 15 ampere, artinya 0,5 C nya ya, 0,5 C dari baterai ini. Nah, kalau kawan-kawan lihat ya yang di label ini adalah sejarah pengujian baterai ini dari beberapa kali tahap ya. Jadi pernah saya uji tanggal 29 bulan Februari tahun 2020 itu 30,27 Ah. Ini tentu adalah tes chargingnya. Nah, tanggal 1 bulan 3 tahun 2020 juga saya lakukan discharge test ya dengan beban 4,5 ampere, hasilnya adalah 27,2 Ah ya. Nah, tanggal 1 bulan 3 tahun 2020 saya lakukan recharge lagi dengan arus 5 ampere, hasilnya adalah 25 Ah. Jadi kayaknya saya ada salah data atau bagaimana kok ada 2 label ya, tapi yang kita pakai patokan yang terendah aja lah. Kalau kapasitas sekarang adalah 25 Ah karena baterai ini sudah lebih dari 5 tahun saya pakai ya. Jadi kita pakai patokan yang 25 Ah saja ini ya. Oke, kita sudah siap alatnya. Saya akan konekkan kabelnya, ini kabel baterai, ini kabel DC testnya. Saya pakai konektor XT60. Oke ya, sudah connect.
Kawan-kawan bisa lihat tegangannya sekarang di recall adalah 3,3 volt. Coba saya lakukan setting. Sekarang kan settingnya masih 6 ampere untuk tes yang sebelumnya. Saya akan ubah menjadi 15 ampere. 15 ampere. Sekarang sudah jadi 15 ya kawan. Kawan-kawan lihat ya, di sebelah kiri itu 15 ampere. 15 ampere ya. Twist stopnya, low voltage stopnya atau pemutus tegangan rendah pemutusnya itu settingnya adalah 2,2 volt. Lainnya sama dengan setting defaultnya ya. Saya akan mulai dan nanti kita akan monitor dengan time lapse ya. Nah, kita akan lihat dalam 1 menit pertama untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan sistemnya. Kita tes sekarang, oke? Sekarang saya on kan. Nah, kawan-kawan lihat ya, ini beban sekarang adalah 15 ampere dan begitu di 15 ampere tegangan drop baterainya sudah mencapai 2,7. Bisa jadi ini karena kabel ini sebenarnya kurang besar ya, tapi nggak apa-apa, kita kan butuh kapasitasnya. Kita tunggu sampai 1-2 menit. Kalau ini sudah cukup stabil, saya akan ambil dengan time lapse. Kalau dalam kenyataan spek yang tadi kita berpatokan pada kapasitas terakhir ini ada 25 mAh, harusnya tidak sampai 2 jam tes ini sudah berakhir ya. Tapi kadang keunikan baterai itu menyebabkan sebuah perkiraan kalkulasi tes itu bisa meleset. Jadi saya beberapa kali melakukan tes baterai itu meleset waktunya. Misalnya baterai 3000 mAh, saya bebani 1 ampere mestinya atau 1000 mAh itu harusnya 3 jam, ternyata dia bisa lebih ya, 3,5 jam. Ternyata setelah saya pelajari dari time lapse-nya, di tengah-tengah itu entah kenapa tegangannya itu sempat turun. Misalnya ketika di tengah-tengah tegangannya, karena itu lipo, tegangannya misalnya tinggal 3,2 itu bergeser ke 2,9, tapi 10 menit 15 menit kemudian bisa naik lagi ya, bisa naik lagi ke 3 volt atau 3,1. Itu yang ya, beberapa kali kejadian saya lihat unik juga yang seperti itu. Artinya dia tidak linear ya, karena kalau linear kan mestinya tegangannya turun terus secara teratur berdasarkan kemampuan baterai dan berdasarkan arus bebannya. Tapi yang beberapa kasus itu saya temukan tegangannya sempat naik sebentar, turun lagi, dan itu bisa terjadi 1, 2, 3 kali di dalam satu durasi tes ya. Oke kawan, ini sudah hampir 3 menit ya, hampir 3 menit. Kita lihat tegangan baterainya sekarang sudah 2,7. Nah seperti ini ya, ini cuman karena ordernya cuman 1/1000 atau 1/10.000 volt, dia tidak kelihatan. Tadi kan dari 2,699 sempat naik ke 27 lagi, turun lagi gitu. Nah sekarang sudah 3 menit, hasilnya mencapai 820 mAh. Oke, kita akan akhiri ini, kita akan ambil dari time lapse ya.
Kawan, hasil pengujian terhadap baterai LFP 3,230 Ah tipe prismatik ini dengan kode B5 ternyata menghasilkan sesuatu yang bagus, yaitu pencapaiannya adalah 29,8 Ah atau 77,96 BH atau mungkin dibulatkan menjadi 78 BH ya. Durasi tesnya tadi sekitar 1 jam 59 menit, hampir 2 jam begitu ya, dengan beban 15 ampere ya. Dengan beban 15 ampere, kalau bisa lihat ini ya, 15 ampere gitu ya. Nah, dari pengujian ini membuktikan bahwa baterai LFP B5 kode B5 ini masih cukup sehat karena sudah mendekati spesifikasinya sekitar 30 Ah ya. Nanti apakah kita akan lanjut dengan tes berikutnya, kita lihat nanti. Kawan, ini adalah tes kedua untuk baterai dengan kode LFP B5 ya. Jadi tes kedua ini adalah tes charging atau pengisian dengan parameter arus pengisiannya sekitar 6 ampere ya, sama dengan tes pertama, yaitu discharge atau pembebanan. Ini setting pointnya adalah 6 ampere ya. Nah, sudah berlangsung lebih dari 7 jam dan capaiannya adalah sekitar 29,5 Ah. Kalau di tes pertama pada waktu discharge hasilnya sekitar 29,8 Ah, berarti ada selisih kurang lebih sekitar 300 mAh. Saya kira baterai ini sudah cukup bagus dan masih layak untuk dipakai, walaupun baterai ini sudah lebih dari 6 tahun saya pakai gitu ya kawan. Jadi tes kedua ini adalah tes yang terakhir dan merupakan kesimpulan bahwa baterai ini masih cukup layak dipakai karena hasil tesnya masih di atas 80% dari kapasitas semestinya. Demikian kawan, terima kasih. Mohon subscribe bagi kawan-kawan yang belum subscribe supaya saya selalu ada support untuk terus berbagi video tentang hal-hal teknis yang berguna bagi kita semua. Terima kasih ya kawan.